sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa lagi kita dalam program Morning Call saat ini bersama dengan saya Pendeta Rani Natalia Boru Sitorus yang saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Shalom Sungai Kajang, Pos Pelkes Bukit Sion, Sabung. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai segala aktivitas di hari ini, marilah kita memohon tuntunan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita di hari ini lewat firman-Nya. Namun sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menyiapkan bacaan Alkitab kita yang terambil dari Yesaya pasal 45 ayatnya yang ke-20 hingga ke-21. Yesaya pasal 45 ayatnya yang ke-20 hingga ke-21. Apabila sahabat GPIB telah menemukan bacaan kita pada pagi hari ini, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita berdoa. Bapa, Alkitab yang ada di hadapan kami telah terbuka. Ini menandakan kesiapan hati kami untuk menerima sabda kebenaran-Mu. Namun sebelum kami menerima sabda kebenaran firman-Mu ini, kami memohon pertolongan Tuhan untuk dapat menolong kami memahami pembacaan pada pagi hari ini. Sehingga firman yang sebentar lagi akan disampaikan dapat kami jadikan sebagai panduan dalam menjalani segala aktivitas kami pada hari ini. Mampukan juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya kepada jemaat-Mu yang mengikuti ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca Yesaya pasal 45 ayatnya yang ke-20 hingga ke-21 secara bersama-sama. Yesaya pasal 45 ayatnya yang ke-20 hingga ke-21 yang menyatakan, "Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa, tiada berpengetahuan, orang-orang yang mengarak patung dari kayu. Demikian pula mereka yang berdoa kepada ilah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada ilah selain aku, Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa lampau rakyat Indonesia pernah berada di satu kondisi di mana hampir 100% rakyat Indonesia menganut agama suku. Agama yang mengajarkan mereka untuk menyembah berbagai macam atribut-atribut baik yang ada di rumah mereka maupun yang ada di sekeliling lingkungan mereka tinggal. Entah itu menyembah pohon, menyembah hewan, menyembah leluhur-leluhur, dan lain sebagainya.
Hal tersebut terjadi bukan karena mereka tidak mempercayai kuasa Allah, melainkan pada masa itu Indonesia belum kedatangan para penginjil. Namun setelah para penginjil memasuki Indonesia dan mengabarkan firman Tuhan, maka mulai dari situlah rakyat Indonesia mulai meninggalkan agama suku dan menganut agama-agama yang saat ini diakui oleh Indonesia, salah satunya agama Kristen Protestan. Artinya apa, sahabat GPIB? Rakyat Indonesia pernah pada posisi sebagai penyembah Allah ataupun ilah-ilah lain. Berbeda hal dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat berada di pembuangan di Babel. Mereka menyembah ilah-ilah, mereka menyembah berhala-berhala. Bukan karena mereka tidak mengenal Allah, melainkan karena kondisi, situasi, keterpurukan mereka sebagai seorang budak. Ditambah lagi, bangsa Israel ini adalah bangsa yang imannya sangat lemah, yang mudah terpengaruh dengan kondisi sekitarnya. Dan itulah yang membuat bangsa Israel akhirnya menyembah ilah-ilah, berhala-berhala yang ada di Babel. Mereka merasa, mereka menganggap ilah yang mereka sembah, ilah yang mereka puja itu akan membuat mereka bisa selamat dari pembuangan di Babel. Dengan mereka menyembah berhala, mereka dapat menyudahi segala penderitaan yang saat itu mereka alami. Selama 70 tahun mereka dijajah sebagai budak. Dan selama itu juga mereka berharap agar mereka bisa keluar dari bangsa Babel. Di dalam kondisi yang terpuruk, dalam kondisi yang terjepit sebagai seorang budak, bangsa Israel bukannya datang kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan. Mereka malah memilih untuk menyembah ilah-ilah lain, menyembah berhala-berhala lain. Karena apa? Karena ketidakpahaman mereka terhadap Allah yang selama ini menolong dan menuntun mereka. Mereka terpengaruh dengan orang-orang yang ada di Babel. Mereka merasa ilah-ilah, berhala-berhala yang mereka sembah itulah yang akan menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu, karena ketidakpahamnya mereka, karena mudahnya mereka terhasut akan sekitar mereka, Allah mengutus Nabi Yesaya untuk mengingatkan mereka, untuk membuka mata mereka, untuk membuka telinga mereka, menyadarkan mereka bahwa sesungguhnya yang mereka sembah itu, yang mereka puja itu tidak akan mungkin bisa menyelamatkan mereka dari penderitaan yang mereka alami pada masa itu. Hanya ada satu sosok yang dapat menolong, yang dapat menyelamatkan mereka dari perbudakan itu. Sosok tersebut adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang adil, yang akan menolong mereka, yang akan membalaskan segala penderitaan yang mereka alami pada masa itu. Yesaya menyampaikan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kekeliruan yang salah. Itu adalah usaha yang sia-sia, karena sesungguhnya ilah berhala yang mereka sembah dan puja itu tidak memiliki kuasa apapun, tidak memiliki kekuatan apapun, apalagi menyelamatkan mereka dari penderitaan yang saat itu mereka alami. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, tentu bukan saja bangsa Israel yang sering berpaling dari Allah, yang sering meninggalkan Allah, tetapi kita umat manusia pada saat ini pun sering melakukan hal demikian. Ada banyak alasan yang membuat kita berpaling dari Allah. Entah itu karena pasangan, entah itu karena materi, entah itu karena penderitaan dan lain sebagainya.
Tapi yang paling memungkinkan untuk kita meninggalkan Allah adalah ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi penderitaan dan pergumulan yang tidak bisa kita atasi. Kita menganggap Allah tidak berkuasa, kita menganggap Allah tidak berpihak dalam hidup kita. Padahal kita sudah berdoa, kita sudah beribadah, kita sudah melakukan pelayanan, sudah melakukan berbagai macam kebaikan, tetapi tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Dan hal itulah yang akhirnya membuat kita lari dari Tuhan. Kita mencari pertolongan lain, kita pergi ke dukun, kita pergi ke orang pintar, pergi ke orang yang kita anggap memiliki kehebatan, memiliki kuasa. Sahabat GPIB, kalau hal itu masih terus kita lakukan, sadarlah Allah sendiri yang menyampaikan kepada Yesaya dan juga bangsa Israel, bahkan kita pada saat ini, ketika kita berharap kepada ilah yang lain, kepada kuasa yang lain, itu hanya akan mendatangkan kesia-siaan. Karena hanya ada satu sosok yang dapat menolong, menyelamatkan kita dari pergumulan, dari persoalan dan tantangan yang kita hadapi, yaitu adalah Allah. Memang benar, untuk mendapatkan jawaban, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, itu membutuhkan proses yang tidak mudah, itu membutuhkan waktu yang panjang. Tapi percayalah, kalau kita percaya, kalau kita dengan setia menanti jawaban itu, maka Tuhan akan berkarya, Tuhan akan bekerja atas apa yang kita minta daripadanya. Kalau saat ini kita masih sering berpaling dari Tuhan karena penderitaan, karena pekerjaan, karena pasangan dan lain sebagainya, marilah kita berbalik kepadanya. Karena sesungguhnya yang dapat menolong, membantu kita, menyelamatkan kita hanyalah Allah itu sendiri. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menjalankan firman-Nya. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Firman yang mengajarkan kami untuk tidak sekali-kali berpaling dari jalan-Mu, apalagi meragukan Tuhan atas kehidupan kami. Firman yang mengajarkan kami untuk selalu menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan dan tidak sekali-kali menyerahkan kehidupan kami kepada ilah-ilah yang lain. Ampuni kami Tuhan apabila selama ini kami sering menduakan hati Tuhan, kami sering berpaling dari jalan Tuhan dan mengandalkan kekuatan lain di luar kendali Tuhan. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami mempertanyakan kuasa Tuhan atas hidup kami. Dan biarlah melalui firman-Mu pada pagi hari ini, meneguhkan iman kami, membuat kami semakin percaya akan kuasa Tuhan atas hidup kami, sehingga kami tidak lagi menjadi umat yang sering meragukan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di hari ini, kami ingin menyerahkan segala kehidupan kami. Tuhan, tolong berilah kepada kami kesehatan, kekuatan, serta hikmat yang daripada-Mu. Mampukan kami untuk menjalankan segala aktivitas kami di hari ini Tuhan. Biarlah apapun yang kami rencanakan, apa yang kami kerjakan di hari ini, semua boleh berjalan dengan baik, semua boleh mendatangkan kebaikan bagi diri kami dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala niat jahat manusia. Biar Roh Kudus Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Bapa, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, hadirlah sebagai tabib atas hidup mereka. Tabib yang akan menjamah, mengangkat segala sakit penyakit yang mereka derita. Baik melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan penanganan medis yang mereka dapatkan sampai dengan detik ini Tuhan.
Jangan biarkan sakit penyakit membuat mereka hilang harapan kepada Tuhan, meragukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi biarlah Tuhan menunjukkan kasih Tuhan, cinta Tuhan lewat kesembuhan dalam hidup mereka. Tuhan juga memberkati keluarga yang boleh senantiasa mendampingi, menjaga, dan merawat mereka. Biarlah mereka boleh merawat dengan penuh sukacita dan penuh dengan kesabaran. Tuhan memberikan kesehatan kepada keluarga yang menjaga, mendampingi, bahkan merawat keluarga mereka yang sedang sakit. Kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang dalam hari ini memperoleh pertambahan usia. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada umat-Mu ini. Beri selalu berkat yang daripadamu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi keinginan, kerinduan hati mereka boleh mereka dapatkan di tahun yang baru ini, di usia yang baru ini Tuhan. Biarlah kehidupan mereka boleh selalu Tuhan jaga, lindungi, dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bapa, kami juga ingin menyerahkan kehidupan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan. Tuhan, hadirlah dalam kehidupan mereka, menolong mereka dalam mencari solusi, jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Jangan biarkan karena beratnya tantangan, pergumulan membuat mereka hilang harapan. Tetapi biarlah Tuhan yang selalu menguatkan mereka, memampukan mereka, memberikan pengertian kepada mereka akan setiap tantangan pergumulan yang saat ini mereka hadapi. Kami juga ingin menyerahkan Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Beri selalu kesehatan, beri selalu kekuatan, kesabaran, hikmat yang daripada Tuhan. Mampukan mereka untuk menjalankan setiap tugas pelayanan mereka dengan baik dan dengan ketulusan hati. Jadikan mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tangguh, yang dengan kerendahan hati mau memberi diri, melayani dimanapun mereka berada. Mampukan mereka selalu Tuhan. Dampingi mereka selalu, jaga mereka selalu. Biarlah mereka boleh dipakai oleh Tuhan untuk terus boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Jauhkan pelayan-pelayan kami dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang dapat merusak kehidupan mereka. Biarlah kehidupan mereka boleh terus Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Kami juga ingin berdoa Tuhan buat fungsionaris majelis sinode yang Tuhan tempatkan di gereja kami. Bapa, berkatilah masing-masing dari pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan, kesabaran, ketabahan, serta hikmat yang daripadamu. Mampukan mereka untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Biarlah mereka bekerja dengan penuh ketulusan, dengan penuh sukacita dan takut akan Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur serta permohonan yang kami naikkan kepadamu. Amin. Sahabat GPIB, selamat menjalankan segala rutinitas di hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin.